hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Maka kalau melihat orang bersukacita karena Kristus yang ada dalamku, kita juga bisa bersukacita. Kalau Kristus ada dalamku, karena Yesus bisa melihat orang yang menderita, dia menangis, dia bisa merasa sedih, dia bisa merasa berbelas kasihan, maka kita semestinya bisa. Maka hari ini engkau dan saya sama-sama belajar. Kita lanjutkan saudara, ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saya menggarisbawahi, janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara yang saya kasih Tuhan, menganggap diri pandai, itu berarti ada muncul kesombongan. Janganlah kita berlaku sombong. Sepandai-pandai kita apapun, pasti kita akan mengalami kesalahan. Sehebat-hebat apapun, pasti kita akan tergeletak. Pasti kita akan KO. Bukankah Michael Jackson orang yang sangat terkenal, saudara? Banyak orang-orang yang terkenal. Itu saudara dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Karena itu tuntutan kehidupan orang percaya. Sehingga ayat 18 mencatat, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kalau kita yang sanggup mengambil keputusan, kalau kita yang harus mengambil keputusan, kalau kita yang boleh mengiyakan atau mentidakkan, maka semestinya dalam hidup kita berdamai dengan semua orang. Kecuali mungkin kita ditekan, kecuali mungkin kita diancam, kecuali mungkin karena pekerjaan. Ada orang yang gara-gara ini dia rela tinggalkan pekerjaan itu. Kalau dia bekerja untuk sesuatu yang tidak damai, dia rela tinggalkan. Karena dia ingin sebagai anak Tuhan, dia berdamai dengan semua orang. Dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Setiap ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jangan menuntut pembalasan. Saudara, waktu Abraham dia bersama dengan keponakannya Lot, saudara. Abraham dan Lot itu sebagai paman, Abraham, Lot sebagai ponakan. Mereka sama-sama menggembalakan domba. Waktu domba-dombanya masih sedikit, tadi saya katakan persoalannya sedikit, saudara. Tapi domba-dombanya makin lama makin banyak, gembala-gembalanya makin banyak, persoalannya makin banyak. Maka mereka berebutan sumur, gara-gara sumur mereka berkelahi. Alkitab mencatat waktu mereka berkelahi, ada orang kafir di sana. Mereka sedang melihat tingkah laku daripada orang-orang yang dikatakan cinta Tuhan. Maka Abraham berpikir tidak baik. Kalau gembala-gembala mereka berkelahi, orang kafir melihat bagaimana mereka bisa jadi berkat. Maka Abraham katakan kepada ponakannya begini, baiklah kita berpisah. Kalau engkau memilih yang sebelah kiri, saya akan memilih yang sebelah kanan. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, maka Lot memilih. Dia memilih sungai Yordan yang indah, yang subur, yang hijau, yang boleh dikatakan sumber kemakmuran, sumur harta berda dan sebagainya. Dia pilih-pilih dulu yang bagus, saudara. Abraham yang lebih tua, secara tradisi mestinya dia dihormati, dia didahulukan. Tapi dia tidak memaksa itu terjadi. Lot memilih duluan semuanya. Tapi Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Apa yang dipilih oleh Lot itu kemudian yang subur menjadi tandus, saudara. Tapi apa yang dipilih oleh Abraham yang tadinya tandus menjadi subur. Tuhan itu mengerti. Maka saudara, tatkala Lot mengalami persoalan, dia hendak dibunuh oleh orang-orang. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham tetap seperti apa yang dilakukan oleh Musa. Dia mengirim orang untuk menyelamatkan ponanya Lot itu. Ini luar biasa, saudara. Maka
ayat yang ke-19, jangan menuntut pembalasan, berikanlah tempat kepada murka Allah. Maka dikatakan jangan menuntut, jangan menghakimi, jangan mempersalahkan orang. Saudara, siapa yang sering mempersalahkan orang lain? Oh saudara, kita orang percaya juga bisa melakukan. Kadang-kadang kita lemah, termasuk saya saudara. Kira-kira 3 minggu lalu, sebulan lalu, saya diberi kesempatan pulang ke Indonesia, lebih kurang 3 minggu. Jadi dalam 3 minggu itu, saya pergi ke kampung halaman saya di Medan, lebih kurang 10 hari. Lalu saya ada singgah di Surabaya, lebih kurang 5 hari. Sisanya saya ke Jakarta. Jadi ada 3 minggu khotbah di Medan 1 kali, Surabaya dan Jakarta. Jadi itu pelayanan saya. Tapi ceritanya waktu ini di Medan, kampung halaman. Begitu pulang udah lama, 5 tahun berada di Amerika, kangen sama makanan yang di sana ya. Jadi pagi-pagi kan kita tinggal di pinggiran kota ya, di kampung gitu ya, keluar gitu. Wah, ada makanan kesukaan saya, lontong sayur gitu ya. Wah, saya beli itu beberapa bungkus, bawa pulang pagi-pagi, saya makan. Saya cepat-cepat makan duluan gitu. Waktu makan 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, begitu makan, tiba-tiba kok kegigit yang keras-keras gitu. Ya cepat-cepat saya keluarkan. Ada separuh gigi, saudara. Wah, langsung mual perut saya, ya langsung nggak enak gitu. Mungkin juga hampir muntah bisa jadi gitu ya, langsung nggak enak semua badan gitu. Lalu mulai ngomel, kurang ajar. Si tukang lontong, saya pesan taruh ayam, dia tambah gigi separuh. Lalu mulai marah-marah, tuduh-tuduh dia. Saya langsung singkat cerita, saya bungkus semuanya, cepat masukkan ke tong sampah, buang langsung. Sisanya masih ada, ya, tapi nggak berani komentar dulu. Kalau nanti dibuang, sayang juga, gitu ya. Ya, cepat-cepat saya pergi kumur-kumur, gosok gigi dan sebagainya. Lalu saya periksa-periksa, gigiku separuh copot. Tadi sudah menuduh si tukang lontong, saudara, ya, sudah menghakimi si tukang lontong itu. Padahal gigi sendiri yang copot, saudara. Itu manusia. Kita selalu menghakimi orang, padahal itu kesalahan kita sendiri. Maka firman Tuhan katakan, jangan menghakimi. Pembalasan itu dari Tuhan. Jangan kamu menghakimi orang lain. Maka dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Permisi tanya, sudah seberapa besarkah kita melakukan firman Tuhan ini? Saudara katakan, saya sebagai orang percaya sudah bertahun-tahun pernah jadi guru sekolah minggu, pernah melayani sebagai majelis gereja, pernah khotbah paduan suara dan sebagainya. Oke, saudara 100, hebat. Tapi sekarang permisi tanya, apakah firman Tuhan yang praktis ini sudah kita praktekkan atau belum? Kalau hari ini masih belum kita praktekkan, masih kita gagal, seperti saya yang gagal menuduh tukang lontong tadi, maka kita perlu bertobat di hadapan Tuhan. Kita malu, kita sudah menuduh orang lain. Kita malu, kita sudah mempersalahkan orang lain. Kita malu, kita tidak bisa mengampuni orang lain. Kita malu, kita tidak bisa mengasihi orang lain. Kita malu, kita tidak bisa mengampuni orang lain. Kita malu, kita tidak bisa membuka hati kita untuk merangkul orang lain. Kita malu. Tuhan mengajarkan kepada kita. Bahkan Yesus ketika di atas kayu salib dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal mereka sedang menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Dengan hormat mohon kesediaan Pendeta Daniel bisa tutup dan berdoa. Atau Ibu Pendeta boleh. Ibu Pendeta aja. Ya. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada Tuhan buat kesempatan sore ini di mana kami boleh mendengar lagi firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang akan membimbing kami, dan firman Tuhan yang menuntun
sehingga kami boleh berjalan menurut kehendak-Mu. Tuhan, banyak-banyak kekurangan, kesalahan kami, kelemahan-kelemahan kami, ampuni Tuhan. Biarlah sabda Tuhan yang Tuhan bicarakan pada kami sore ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, dan boleh setiap saat, setiap hari Tuhan mengingatkan kami supaya kami boleh melakukan kehendak-Mu Tuhan, supaya dalam kehidupan anak-anak-Mu nama Tuhan selalu boleh dimuliakan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala kekurangan kami pada Engkau. Ampuni ya Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan baru dan pembaharuan